Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan channel Karya Agung. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara memilih garam yang baik yang akan kita gunakan untuk membuat sabun. Garam yang kita pilih sebaiknya adalah garam putih, halus, lembut, dan kering. Ya, jadi garamnya adalah garam putih, halus, lembut, dan kering. Nah, garam ini apakah garam dapur yang mengandung iodium ataukah sebaiknya garam murni yang tidak mengandung iodium? Nah, ini kalau saya lebih baik kalau ini digunakan untuk membuat sabun yang dipakai sendiri, ya silahkan pakai garam dapur, tidak apa-apa. Kalau untuk membuat sabun yang mau dipakai sendiri, ya dipakai sendiri. Tapi kalau ingin membuat sabun yang akan kita jual atau yang akan dijual, maka saya sarankan menggunakan garam industri atau garam teknis atau garam murni NaCl yang tidak ada kandungannya iodium atau tidak ada kandungan yang lain. Jadi kemurniannya tinggi, yaitu garamnya kemurniannya tinggi. Nah, ini harus milih juga yang putih, bersih, dan kering. Supaya apa? Supaya sabun yang akan kita buat itu nanti hasilnya bisa bening dan kentalnya stabil. Jadi kekentalan yang dihasilkan itu bisa menjadi bening. Kenapa? Karena fungsi dari garam di dalam sabun itu adalah untuk pengental. Jadi untuk pengental, ya. Jadi untuk pengental. Tetapi di sisi lain, kalau garam yang kita gunakan adalah garamnya keruh, garamnya jelek, maka bisa membuat hasil sabunnya menjadi keruh dan tidak tahan lama. Tidak stabil kekentalannya. Artinya apa? Lama-kelamaan sabun menjadi encer. Nah, oleh karena itu, supaya sabunnya ini berkualitas, kekentalannya stabil, maka kita harus pilih garam yang bersih, putih, halus, dan kering, gitu ya, supaya hasilnya sabun menjadi bening, menjadi bagus. Nah, sekarang ini garam putih, ya, garamnya putih, juga halus dan juga bersih, kering juga. Coba kita akan larutkan ke dalam air ini, ya. Larutkan, kita ambil sini. Nah, kita larutkan. Kemudian kita aduk sampai larut. Dalam membuat sabun sebaiknya garamnya itu dilarutkan dulu. Garamnya dilarutkan dulu sampai larut, sehingga ini betul-betul terlarut garamnya. Bagaimana kalau seandainya garamnya tidak kita larutkan dulu, tetapi langsung menggunakan sabun atau langsung digunakan? Sebetulnya sih tidak masalah, asalkan pengadukannya betul-betul larut, ya, betul-betul larut. Artinya butuh pengadukan yang lebih lama. Jadi memang lebih simpel, ya, membuat sabun dengan garam yang langsung
berikan ya, langsung diberikan atau dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Lebih simpel itu memang, tetapi membutuhkan pengadukan yang lebih lama dan harus dipastikan bahan-bahannya atau garamnya terlarut sempurna. Nah, tapi akan lebih bagus ini ya, seandainya kita punya waktu untuk melarutkan garamnya dan kemudian kita pastikan ini garamnya bagus dan pastikan garamnya terlarut dengan sempurna. Nah, itu setelah seperti ini baru kemudian kita gunakan untuk membuat sabun. Lebih bagus lagi kalau kita saring. Jadi lebih bagus lagi kalau kita sebelum kita pakai untuk membuat sabun ini kita saring terlebih dahulu, itu akan lebih bagus. Hasilnya sabun pasti akan lebih bagus, lebih berkualitas, lebih jernih dan lebih tahan lama. Itu tip dari saya tentang memilih bahan yaitu garam ya. Karena sering ada pertanyaan garam yang baik itu seperti apa? Maka garam yang baik itu adalah garam yang bersih, putih, halus dan kering. Kalau mau lebih bagus lagi ya dilarutkan dulu di dalam air sehingga memang garamnya betul-betul bagus dan kita bisa pastikan kalau garamnya bagus nanti hasil sabunnya juga akan bagus. Nah, sekali lagi saya garis bawahi bahwa kalau kita mau membuat sabun untuk sendiri atau dipakai sendiri yang kira-kira 1 minggu 2 minggu habis, maka sebetulnya kita cukup pakai garam dapur apa saja boleh. Garam apa saja boleh, tidak ada masalah. Garam dapur, garam yang mengandung yodium, garam krosok juga tidak apa-apa. Tetapi kalau kita mau membuat sabun yang untuk dijual lagi, maka kita harus betul-betul memilih bahan yang berkualitas. Di antaranya adalah garam. Nah, di antaranya garam kita pastikan bersih, kering, halus, putih, dan kita pastikan larutannya itu bening. Jadi larutannya bening, dan kalau kita mendapatkan larutan yang kurang bening, bisa dilakukan penyaringan. Nah, setelah disaring hasilnya bagus, bisa kita gunakan untuk membuat sabun. Saya kira demikian apa yang bisa saya sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin membuat sabun dan kesulitan mencari bahan, silahkan bisa beli di toko Shopee Dunia Sabun Karya Agung. Di Shopee Dunia Sabun Karya Agung bisa beli paket yang bisa digunakan untuk praktek membuat sabun dengan mudah dan praktis. Demikian, semoga bermanfaat. Salam kreatif, inovatif, produktif.